Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sahabat Taufik Pai. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video-video yang saya buat, walaupun isinya sederhana ya. Kali ini saya akan membahas satu servis yang ada di Mikrotik, servis yang paling populer ya, sepertinya ya, paling populer, banyak digunakan oleh pegiat jaringan atau bahkan ISP besar juga ada yang menggunakannya, yaitu servis atau layanan manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ini berguna untuk membagi atau memberi jatah berapa besar jumlah bandwidth yang akan diberikan ke pemakai atau pengguna ya. Jadi bandwidth itu bisa dibagi sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya. Servis layanan manajemen bandwidth di Mikrotik ini menggunakan istilah QoE. Di Mikrotik istilahnya QoE. Jadi bandwidth maksimum dapat dikontrol dengan antrian, tetapi tidak selalu memungkinkan untuk menyediakan bandwidth tetap kepada pengguna. Itu yang akan saya tunjukkan pada video kali ini. Misalnya begini, seorang administrator jaringan atau Anda pribadi gitu ya, telah menetapkan bandwidth maksimal 1 megabit per second untuk per pengguna ya. Itu artinya pengguna akan mendapatkan kecepatan upload dan download maksimum 1 megabit per second jika bandwidth tersedia. Ya, jika tidak, ia akan mendapatkan kecepatan kurang dari 1 Mbps ya, atau 1 megabit per second. Ya, meskipun bandwidth yang tersedia lebih dari 1 megabit per second tadi. Untuk melakukan konfigurasi sederhana antrian bandwidth di Mikrotik ini, sebelumnya harus sudah melakukan konfigurasi dasar router Mikrotik seperti video saya yang sebelumnya ya. Jika Anda belum melihat video atau menonton video tersebut, silahkan cari di kumpulan video-video YouTube saya ini, di channel saya ini ya. Jadi langsung saja, misalnya begini, kita akan mengelola bandwidth dengan manajemen antrian bandwidth sederhana dengan misalnya jaringan kita seperti ini ya. Gateway internetnya adalah 177.33.11.1 seperti sebelumnya juga ya. Lalu IP ke user atau penggunanya adalah 192.168.1
192.168.16.1 itu gateway untuk para pengguna. Jadi langsung saja kita buka Winbox, kita akses Winbox-nya dengan memasukkan data login yang kita buat atau loginnya masih standar. Login menggunakan Winbox. Oke, di sini saya akan mengulangi seperti konfigurasi atau setting dasar Mikrotik seperti sebelumnya. Karena di sini sudah masih ada settingan dasarnya yang sebelumnya, saya akan meresetnya terlebih dahulu ya. Oke, sudah terdengar suara beatnya. Kebetulan saya menggunakan router RB750G-R3, jadi ada suara bitnya. Mungkin tipe yang lain ada yang tidak memiliki suara bit. Kita masukkan login standarnya, user login admin, passwordnya dikosongkan, klik connect, dan akan tampil pertama kali untuk mengganti password lama dengan password baru. Namun di sini saya akan membuat user baru saja ya. Di sini saya buat Taufik Pai sama seperti sebelumnya dengan grup user full, passwordnya 12345678990, dan konfirmasi password sama dengan kita isikan seperti password tadi. Kita exit dulu, keluar dari Winbox dan masuk lagi menggunakan data login user yang baru kita buat tadi. User yang lama kita hapus untuk keamanan router kita. Selanjutnya kita beri IP address untuk interface yang akan kita gunakan. Di sini tadi sesuai dengan desain jaringan kita 177.33.11. sekarang gateway-nya 1, ini kita buat 2, slashnya /30. Interface-nya kita pilih yang terhubung ke ISP adalah interface 2, Ethernet 2, apply dan oke. Selanjutnya kita berikan IP address untuk interface 5 karena kita menggunakan interface 5 ke arah klien. Sini gateway-nya kita isikan IP-nya untuk yang nanti sebagai gateway ya, 92.168.16.1. Oke, sudah benar. Kita apply, oke. Kemudian kita konfigurasi NAT. Signnya source NAT, out interface-nya kita pilihkan ke Ethernet 2 yang mengarah ke ISP tadi. Kemudian actionnya kita pilih masquerade, klik apply dan oke. Jangan lupa kita isikan DNS-nya, kita gunakan DNS public Google saja ya, yang umum. Kita centang allow remote request supaya mengizinkan user atau pengguna menggunakan IP
Mikrotik sebagai DNS nya ya. Kita Oke, maaf di sini karena saya mempraktekkan tidak menggunakan static IP tapi menggunakan sebagai PPPoE client. Jadi address untuk Ethernet 2 sini saya hapus dan saya tambahkan interface PPPoE client. Kita beri nama interface PPPoE nya PPPoE out, interface di interface 2 karena itu yang terhubung ke ISP ya. User, tadi saya sudah membuat RB750GR3. Sini harus diperhatikan untuk mengisi karakternya, huruf besar dan huruf kecil itu sensitif walaupun ejaannya sama, tetapi jika huruf besar dan huruf kecilnya itu berbeda maka tidak akan bisa terhubung nanti PPPoE kliennya ya. Di situ harus diperhatikan, dan passwordnya 112233. Apply. Oke, di sini ada huruf R menandakan bahwa sudah terhubung PPPoE clientnya. Di konfigurasi NAT-nya kita arahkan ke out interface-nya, bukan ke Ethernet 2 lagi, tetapi sudah ke PPP out tadi ya. Untuk IP gateway kita tidak lagi perlu mengisi karena di interface PPP out tadi sudah saya centang add default route-nya. Jadi untuk gateway-nya sudah otomatis terisi. Sini kita lihat. Ini dia otomatis dinamik, aktif, statik ya. Yang berasal dari ISP. Kita coba ping 8888. Oke, sudah terkoneksi ke ISP. Selanjutnya saya akan menunjukkan membuat antrian sederhana untuk pengguna yang terhubung ke router mikrotik kita ini ya. Jadi nanti ini pengguna ini telah ditetapkan jatah atau maksimal bandwidth yang akan didapatnya ya. Sini saya akan mencoba dulu. Apakah internet memang sudah terhubung ya? Kita coba ke Google dulu. Oke, terlihat sudah terhubung ke internet. Saya menghubungkan komputer atau laptop yang saya gunakan ini menggunakan kabel Ethernet kabelan ya ke mikrotik. Selanjutnya kita buat antrian sederhananya melalui menu GUI. Tetap di tab simple GUI antrian sederhana ya. Kita klik tanda tambah. Sini misalnya saya buat user 1 dengan target IP user ini nanti akan kita berikan IP berapa gitu ya.
Jadi saya akan buat 192, 168, 16, 11 seperti rancangan jaringan sederhana kita ini, seperti gambar ini. Sini akan saya isikan target downloadnya di 1 Mbps dan target upload max limitnya di 1 Mbps juga. Jadi si pengguna ini nanti akan mendapatkan maksimal bandwidth sebesar download 1 megabit per second dan upload 1 megabit per second. Saya akan membuat antrian sederhana untuk laptop yang saya gunakan ini ya. Di sini saya menggunakan IP berapa ini? Saya juga lupa. Kita cek. Oh, 16 11 ya. Oh, berarti tadi user 1 ini sudah sesuai dengan IP laptop yang saya gunakan. Ini akan kita coba saja untuk melihat average bandwidth yang mengalir ke laptop saya ini. Kita klik kanan di jendela atau Windows Quick, kemudian klik show column. Sini akan saya pilih, saya centang upload average dan download average rate. Nah, ini dia sudah kelihatan. Oh, jadi begini, di antrian sederhana ini dibaca dari baris paling atas ke berurutan ke baris paling bawah. Jadi urutan ini sangat berpengaruh ya. Dan satu lagi tadi di pengisian priority. Nah, priority ini juga sangat berpengaruh untuk prioritas antrian di Simpleq ini. Jadi prioritas bisa kita isikan mulai dari angka 1 sampai maksimal 8 ya. 1 itu prioritas paling tinggi dan 8 adalah prioritas paling rendah. Jadi pengguna yang kita berikan prioritas paling tinggi akan mendapatkan bandwidth terlebih dahulu, kemudian ke prioritas 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 8. Jadi setelah kita menentukan prioritasnya, misalnya di sini saya buat prioritas 1 ya, itu laptop saya. Ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk pemberian bandwidthnya. Kita klik apply dan oke. Sini akan saya coba mengakses YouTube saja ya. Terlihat merah, warna merah di sini berarti penggunaan laptop saya sudah mencapai batas maksimal limit download yang diberikan atau yang sudah kita setting tadi, kita konfig tadi ya. Jika kuning itu sudah mendekati batas maksimal limitnya.
mencoba memutar satu video. Saya mute aja ya. Kita hanya ingin melihat average download dan uploadnya saja. Dua kali untuk melihat detailnya secara melihat grafik bandwidthnya ya. Sini terlihat dalam bentuk grafik real time. Dan jika ingin menambahkan antrian sederhana untuk user yang lainnya, kita tinggal klik tombol tambah saja ya. Kita isikan namanya, kemudian target IP-nya, IP si user atau pengguna, kemudian kita isikan target download max limitnya, berapa Mbps yang akan kita berikan kepada dia, dan target uploadnya berapa Mbps yang akan kita berikan kepadanya. Kemudian jangan lupa untuk memberikan prioritas bandwidthnya ya. Oke, hanya itu saja, sangat sederhana ya. Mungkin tidak mudah untuk yang baru mengenal mikrotik atau baru mau mempelajari tentang mikrotik. Bagi yang sudah expert atau sudah lancar gitu ya, saya juga memohon koreksinya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Taufik Pai. Silahkan komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan atau kita saling berbagi, sharing-sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.